Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari gusmakreatif.com. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan sebuah edukasi agar apa ya, supaya lebih aman ya dari media informasi saat ini atau media internet ya. Hati-hati yang pertama dengan identitas Anda atau KTP ataupun kartu keluarga, jangan sembarangan memberikan kepada orang lain. Yang kedua, berhati-hati juga apabila memberikan nomor HP ataupun ada nomor yang tidak dikenal, gitu ya. Itu seperti itu. Bisa dilihat contohnya seperti ini. Ya, ini dari pihak BRI di Brimo sudah diberitahukan bahwasannya di sana kalau ada apa namanya ada penipuan ya. Ya seperti ini yang saya contohkan ya. Di nomor HP-nya yang nipu saya sekarang sudah memblokir saya. Saya nggak ngeblokir tapi dia ngeblokir saya. Awalnya mereka chat seperti ini, BRI info nasabah yang terhormat. Nah ini pokoknya seperti ini. Nah kemudian saya dari sini sudah analisa sih, saya sudah cuman saya pancing aja, BRI kok pakai akun pribadi. Nah dia membalasnya secara profesional ya, namanya penipu profesional, pengumuman layanan BRI melakukan perubahan skema tarif. Nah seperti itu ya. Sudah Bu, tapi kok pakai nomor HP pribadi ya? Nah, masih penasaran ya cacatnya kan? Padahal saya udah tahu di sini domain BRI gak mungkin pakai domain XYZ. Nah, nanti saya akan jelaskan domain seperti apa. Oke, langsung ke ini ya. Itu nomor kantor kita Sobat BRI. Nah, hati-hati ya Lur. BRI itu nggak pernah menggunakan nomor pribadi seperti ini 0821, nggak pernah. Walaupun pernah mereka pakai nomor BRI ya, nomor BRI hanya berapa, jadi nanti kita cari. Oke, yang kedua, ini saya coba ya cacanya ini dua tetap transaksi yang lama dikarenakan hanya untuk menabung bukan transaksi. Nah mereka masih nyuruh kita untuk ngisi link yang disediakan sama mereka. Nih linknya seperti ini. Nah saya curiga nih, link ini bukan bukan link apa namanya, bukan link. Hati-hati ya kalau mau ngeklik link kayak gini, hati-hati ya. Paling kalau ini hati-hati. Kalau saya udah buka sih linknya itu, nanti dia akan masuk dengan menggunakan ini ya, apa namanya, link-link yang seperti ini. Nanti saya contohkan di laptop ya. Makanya kalau untuk buka link kayak gini jangan langsung dibuka, hati-hati karena dinamakan nanti bisa jadi link itu adalah phishing. Phishing itu artinya gini, jadi dia akan menyadap identitas kita. Dari mana kita ngeklik situ sudah ketebak ya, udah bisa ditebak. Jadi mereka akan menyadap. Nah, makanya itu namanya phishing. Oke. Selanjutnya saya tadi coba ya untuk klik link ini. Nah, disuruh masukin nomor HP. Saya tahu. Ya, saya udah tahu karena linknya ini bukan link yang link dari BRI atau pemerintahan. Jadi saya abaikan. Oke sobat, tapi di sini saya pancing terus nih. Biar dia balas seperti apa sih? Itu sobat BRI tidak jika tidak setuju klik website yang sudah tersedia. Ada BRI kok. Nah, saya tanya lagi nih, jam ini saya masih buka lagi, saya nganggur kan. Nah, ada BRI kok pakai domain XYZ. Kalau memang benar dari BRI kenapa nggak aplikasi Mbak infonya, cacatnya kan ya. Nah di sini saya tadi ngebuka di ininya ya, dari kemarin sih ngebuka di BRI atau BCA. Sekarang kan ada informasi hati-hati waspada terhadap penipuan. Nah ini memperkuat saya, pemikiran saya kan kalau ini nipu. Nomor HP sudah jadi privasi, kalau mau nipu lihat-lihat dulu orangnya, tak balesin. Semua sekarang itu semua by system ya, ingat semua itu by system. Jadi kalau ada chat pribadi pakai nomor HP itu dari sebuah perusahaan yang ternama terkenal, apalagi BUMN, hati-hati. Kemudian kalau BUMN ataupun pemerintahan itu nggak mungkin menggunakan nomor HP pribadi ya, pasti dia menggunakan link yang benar-benar resmi. Seperti apa sih yang link benar-benar resmi? Nanti saya akan jelaskan ke ini selanjutnya ya, tutorial selanjutnya. Nah ini saya sudah laporkan nomor Anda ke BRI. Kebetulan teman saya BRI ya. Ya saya kan sebelumnya udah nanya-nanya, udah dikasih tahu infonya. Ya tadi udah tak kirim nomornya ini ya. Kok ada kayak gini, bener nggak? Untuk memperkuat. Oh nggak bener itu ini ya, udah nanya ya.
Kemudian, nah dia ngirimin seperti ini nih, ya, bangke enggak tuh, ya, gambar jorok seperti itu ya. Nah, sampai ke bawah dia spam saya. Nah, akhirnya terakhir saya boleh pahami orang kalau menipu ya, langsung diblok saya. Nah, itu contoh dari penipuan dan itu harus berhati-hati ya. Itu sih. Kemudian saya akan menjelaskan seperti apa sih link yang resmi dan link yang enggak resmi. Oke, link yang resmi itu seperti ini. Kalau link dia dari BRI, kita coba deh cek BRI-nya. Cek langsung ke BRI ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini BRI. Oke, BRI. Link dari BRI. Nah, kalau untuk perusahaan itu biasanya menggunakan lihat yang di atasnya, jangan lihat bank BRI-nya, tapi yang di atasnya. https bri.co.id. .co.id itu mencerminkan itu komersil di Indonesia. Co itu ya perusahaan lah, jenis perusahaan apa ya, pokoknya perusahaan itu ya. Yang kalau mendaftarkan .co.id itu nggak sembarangan, nggak semua orang bisa. Itu harus menggunakan persyaratan kalau nggak salah harus lengkap dengan akta perusahaan dan lain sebagainya. Nah, itu menggunakan .co.id. Nah, kalau teman-teman tadi ngelihat linknya tadi aja udah bukan bri.co.id, tapi melainkan di sini BRI tarif XYZ. Nah, .xyz. .xyz itu siapapun boleh mendaftar dan mendaftar hanya pakai KTP aja. Bahkan mungkin KTP kita pakai punya orang juga udah bisa. Ya. .com tuh .xyz ya. Nah, makanya kalau untuk skala penipuan biasanya menggunakan domain-domain tertentu, domain-domain yang mungkin bukan domain pemerintahan. Untuk cari tahu gimana sih domain itu apa, gini aja, domain pemerintahan. Ini kalau dari pemerintahan ya. Kalau domain pemerintahan itu biasanya menggunakan .go.id. Semua ya .go.id. Pokoknya kalau ada link dari Kemenaker atau dari Kementerian Tenaga Kerjaan, itu biasanya Kementerian Tenaga Kerja titik apa belakangnya pasti .go.id. Kalau belakangnya masih domain .com atau .xyz atau bla bla bla, itu berarti bukan pemerintahan. Kemudian kalau desa itu ada tuh, desa.id ya. Nih, domain apa saja nih. Nah, .info, .biz, .net. Nah, itu yang umum yang bisa semua orang make ya. Atau .my.id itu semua orang bisa ya. Nah, jadi teman-teman upgrade lagi untuk dibaca-baca ya, sekedar minimal tahulah. Kemudian tuh ya untuk sekedar protect diri sendiri ya dari dunia, mengatasi dunia maya yang saat ini sedang marak, artinya ancaman-ancaman cyber security, ancaman dari cybercrime ya. Jadi kita ya perkuat dengan seperti itu, proteksi diri sendiri, minimal pengetahuan tentang apa itu sih domain gitu ya. Terus domain yang resmi seperti apa. Nah, biasanya ada teman-teman domain-domain situs-situs yang tidak resmi. Ini klik sini untuk mendapatkan bantuan BSU. Nah, padahal di situ domainnya bukan menggunakan .go.id. Nah, itu jangan langsung percaya. Pasti ada beberapa domain yang harus kalian percaya, misalkan .go.id pemerintahan ya, itu memang langsung dari pemerintah. Kalau di luar dari itu .com gimana, .ini bisa jadi kalau untuk .com kita belum tahu ya, bisa jadi itu penipuan, bisa jadi juga enggak. 50-50 ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena satu, cara mendaftarnya juga ya bukan seperti .co.id. Kalau .co.id kan itu memang Indonesia ya, domain Indonesia untuk perusahaan-perusahaan biasanya ya. Kalau .go.id pemerintahan udah pasti. Kalau desa.id itu ini ya, ini untuk desa. Nah, kalau .id untuk pribadi. Nah, itu teman-teman bisa cari tahu, atau nanti teman-teman bisa kunjungin channel saya. Teman-teman cari aja di situ playlistnya, nanti akan saya jelaskan di cyber security, akan saya jelaskan lebih lanjut tentang domain-domain itu yang seperti apa, yang resikonya sebagai penipu atau enggak. Oke, kemudian untuk alat bantu nih, biasanya teman-teman pakai HP ya.
pakai handphone. Teman-teman pakai, kalau udah teman-teman pakai handphone, kalau saya tadi langsung aja pakai aplikasi namanya Get Contact. Nah, itu kalau nomor handphone kita pakai ini ya, pakai Get Contact. Itu untuk antisipasi kita sendiri ya, proteksi dari penipuan. Nah, kita tempel, misalkan nomor HP-nya kita pakai nomor HP tadi lah, misalkan ya. Kita pakai nomor HP yang tadi. Oke, misalkan langsung saja lah pakai nomor HP saya dulu ya. Nomor HP tadi aja saya buat di sini, yang ini ya. Nah, ini saya. Nah, ini ya. Ini dia mengirimkan gambar-gambar yang jadi ini ya. Apa namanya? Enggak senonoh ya. Nah, dia mengirimkan gambar-gambar seperti itu. Namun dia langsung ngeblokir saya. Tadinya saya cuman gertak dia aja sih, biar tahu, ternyata diblokir. Oke, ini ya, tadi buat kontak baru, saya copy nih, salin nomornya. Saya nggak saya simpen ya, saya ini kemudian saya masuk aplikasi Get Contact. Di Get Contact ini saya tempelkan ininya, nomornya. Kemudian saya searching, saya cari seperti ini ya. Saya cari, kalau belum ini seperti ini. Nah, searching, kita cari. Nah, coba nih, keluar nggak ya. Kalau dia memang orang baik-baik, biasanya banyak orang yang ngetek dia baik. Kalau dia nggak ada kayak gini penandanya, nah kita tambahkan penanda. Ini kan nggak ada sama sekali nih. Nah, hati-hati dengan nomor yang nggak ada penandanya sama sekali. Bisa jadi itu nomor teman kalian yang baru, tapi bisa jadi juga itu adalah penipu yang ingin nipu kalian. Karena kenapa nggak ditandain? Biasanya para penipu itu menggunakan nomor-nomor yang baru gitu, atau nomor habis pakai, sekali pakai buang gitu, untuk menghilangkan jejak ya. Jadi kalau nomornya seperti ini, hati-hati ini. Apakah Anda mengetahui pemilik nomor ini? Nah, saya mengetahui. Nah, kalau ini nanti kalian cari ya, penipu atas nama BRI, mengatasnamakan BRI, Nah, saya tambahkan penanda. Coba kalian cari aja, nanti akan ada kontak penipunya nih. Kontaknya saya nggak akan ini, silakan teman-teman catat. Nanti coba di Get Kontak itu sudah saya tambahkan penanda. Biasanya ada yang lebih pintar, lebih canggih. Mereka pakai fitur yang lebih canggih, fitur premium. Nanti mereka hapus penandanya dan mereka nggak bisa dicari. Nah, itu hati-hati juga ya. Makanya teman-teman perlu gali lagi informasi-informasi untuk proteksi diri. Karena di zaman sekarang canggihan teknologi lebih bahaya ya. Sekarang serba digital. Bahkan pembayaran ke Indomaret, Alfamaret pun, ataupun kemanapun, Transmart dan lain sebagainya, sekarang sudah menggunakan QRIS ya, pakai QRIS. Nah, itu menandakan sekarang semuanya serba digital. Karena sekarang dengan scan barcode udah pindah saldo ya. Nah, apalagi kalau data identitas kalian misalkan ada di saldo BRI yang banyak, sekitar misalkan 200 juta, tiba-tiba dengan waktu sekilat mungkin lenyap. Nah, itu hati-hati ya. Dengan memberikan identitas kalian ke nomor tersebut, nah, bisa di phishing. Nah, makanya hati-hati untuk teman-teman atau untuk saudara-saudara yang ada di luar sana ya. Kalian udah kerja capek-capek ya, dengan sekali klik tiba-tiba langsung hilang, kebanyakan seperti itu. Dan untuk lebih waspada lagi lah terhadap ancaman-ancaman cybercrime, kita boleh menggunakan media yang canggih saat ini, tapi kita juga harus paham kegunaannya, harus paham dengan seperti apa sih yang mengancam. Nah, takutnya ada yang nggak paham. Bagi teman-teman yang untuk support channel ini, subscribe dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.